Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam wa subhanaka la ilaha illa anta 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Iftah lana bi rahmatika wa salatul khazain. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-An'am sekarang 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa hu khaliqu kulli syai'in fa'buduhu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dzalikumullahu rabbukum, yang demikian adalah Allah Rabb kalian. La ilaha illa hu, yang tidak berhak disembah kecuali Dia. Khaliqu kulli syai'in, sang pencipta segala sesuatu. Fa'buduhu, maka sembahlah Dia. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Dialah yang maha memelihara segala sesuatu. Setelah Allah terangkan tentang bagaimana Allah menciptakan alam semesta raya ini, memperindah jagat dan segala isinya, baik di langit dan di bumi, yang mengatur, yang menjaga, memelihara, memberikan rezeki kepada seluruh makhluk-makhluknya. Dzalikumullahu rabbukum, yang demikian semua adalah Allah. Allah lah yang menanganinya, Allah yang menjaganya, Allah yang menciptakannya, Allah yang memeliharanya, Allah yang mengaturnya, dan Allah yang memberikan rezekinya. Tidak satupun makhluk kecuali Allah telah memberikan daripada rezekinya. Jadi khaliqu kulli syai'in fa'buduh, Allah lah yang pencipta segala sesuatu. Semuanya ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sembahlah Dia. Allah menciptakan sesuatu tanpa memerlukan bahan-bahan dasarnya dulu. Kan Allah Sang Maha Pencipta, tidak sebagaimana makhluknya. Kalau makhluk itu tidak bisa menciptakan apapun. Ya. Jadi menjadikan sesuatu yang sudah ada bahan-bahannya kemudian dibentuk. Kalau Allah Sang Pencipta yang awalnya tidak ada apa-apa, tidak ada bahan bakunya, ya. Bahan bakunya air itu apa? Ya tahu. Bahan bakunya bumi itu apa? Ya. Masya Allah. Api langit, ya, planet, bintang-bintang, semuanya. Inanya Al-Khaliq, Sang Pencipta, yang Maha Mencipta, ya, segala sesuatunya. Maka Allah membuat daripada sesuatunya ini untuk memperkenalkan kepada kita semuanya, kepada makhluknya ini, agar tahu, agar paham daripada kehebatan Allah. Lihat bagaimana maha karyanya Allah, begitu banyak. Maka dibuatlah daripada bintang saja bermiliar-miliar, agar sudah kenal daripada Sang Penciptanya. Allah mengulang-ulang bagaimana keadaan bumi, gitu ya, agar kita bisa melihat suasana keadaan di lingkungan kita ini. Ya. Ada gunung-gunungnya, ada persawahannya, ada gurun-gurun pasirnya, ya, ada sungai-sungainya, ada lautannya. Siapa yang membentuk semuanya ini? Siapa yang mengatur semuanya itu? Ya, maka Allah kenalkan kepada kita, itu semua adalah Allah, yaitu Rabb kalian, ya, yang menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan Allah yang memeliharanya. Setelah Allah menciptakannya, Allah menjaga dan memeliharanya.
tidak dibiarkan setiap ciptaannya itu kecuali Allah menjaga memeliharanya. Ya. Allah ciptakan kepada manusia di bumi ini, disiapkan dulu ini makanannya apa, rezekinya apa, dan seterusnya. Maka ketika seorang mulai hamil, gitu ya, maka dibentuk daripada tubuh ibunya ini untuk mempersiapkan daripada tempat rezekinya sang anak itu untuk diisi daripada susu. Ya, ketika sang anak ini belum mengkonsumsi daripada makanan-makanan yang agak keras ini. Untuk oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga ketika terlahir maka Allah berikan kepada rezekinya. Dalam kandungan pun sudah siapkan daripada rezekinya melalui daripada saluran plasenta ibu itu yang menghubungkan kepada anak itu, rezekinya masuk dalam itu dengan kudratnya Allah, dengan caranya Allah, dijaganya begitu. Begitu seluruh makhluk-makhluk yang lainnya, ya, baik yang besar ataupun yang kecil, ya. Jadi gajah yang gede sampai semut yang kecil, ya, masya Allah. Bagaimana Allah memberikan kepada rezeki pada makhluk-makhluk kecil itu. Yang semua ada organ-organ tubuh itu yang semisal dengan organ tubuhnya ada pada binatang besar juga. Jadi kalau ngomongin ini gajah atau mungkin kerbau, sapi, ya, jadi ada jantungnya, ada limpahnya, ya, ada usus-ususnya semuanya. Maka dalam bintang yang kecil seperti semut itu pun juga ada. Bayangkan seberapa itu organ-organ yang ada dalam semut itu. Ya. Masa Allah. Maka ayat itu innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Allah tidak mau membuat perumpamaan itu. Apapun perumpamaan itu, baiklah itu berupa daripada seekor nyamuk. Nyamuk itu Pak. Gitu ya. Masya Allah. Berpunya daripada belalai dia, saya ngambil dari darah itu. Kecil apa itu? Dia menancapkan daripada belalainya itu bisa nancap gitu ya. Bisa nyedot itu. Lubang dalamnya seberapa lubang dalam daripada belalainya itu? Belalainya itu kecil itu. Dan itu ada lubangnya dalamnya itu untuk nyedot daripada darah manusia. Masya Allah. Kita saja jadi sebab daripada manusia sedang berkelimpungan itu, ya. Karena gigitan darah, gigitan semut, gigitan nyamuk itu, bukan digigit itu kan sedot sih, gitu ya. Sampai yang banyak orang yang menikah seperti itu, kecil saja. Kemudian, masya Allah, sekecil itu ada organ-organnya juga, ya. Ada tempat makannya, ada ususnya, ada jantungnya, ya. Bahkan ada kelaminnya, semua komplit. Coba sekecil itu kelaminnya seberapa Pak? Gitu ya. Dan dia pun juga kawin, gitu ya. Setiap binatang itu seperti itu. Gimana itu Pak? Allah Akbar. Semua dibantu Allah Subhanahu wa taala. Sampai kemarin dengan yang lalu itu tidak hanya makhluk manusia, binatang, sampai dengan tanaman-tanaman itu pun juga ada perkawinan, berpasang-pasangan juga. Dan Allah yang membuat daripada perkawinan itu dengan sebab daripada pembuahan. Nah, yang menjadikan daripada berbuah. Begitu pun daripada manusia, begitu pun daripada binatang, ya, yang berbuah, yang berkembang terus begitu, dijaga Allah, diatur oleh Allah. Masya Allah. Yang besar, yang kecil, yang di daratan, yang di lautan, yang di udara, semua begitu. Bagaimana mengaturnya? Masya Allah. Sekarang di dunia ini berapa manusia wanita yang sedang hamil? Sedang hamil mungkin baru awal-awal bulan,
mungkin pertengahan bulan, mungkin udah akhir bulan, mungkin udah mau melahirkan, semua diurusi oleh Allah sampai ada persalinannya. Ya, dibukanya di tempat yang sempit itu sehingga dapat mengeluarkan daripada seorang anak itu yang dilenturkan, dilemeskan daripada tubuh itu, walaupun ada tulang-tulangnya. Begitu kena angin sedikit Pak, langsung keras itu. Ya, kita gede langsung. Dan kudratnya Allah. Ya, Masya Allah. Itu ngurusin bukan satu dua daripada manusia, gitu ya, berjuta-juta manusia yang setiap hari melahirkan, setiap hari harus mencetak yang di dalamnya, gitu ya, menyempurnakan daripada penciptaan dalamnya ini dalam tempat yang sangat gelap, yang tertutup rapat, gitu ya, harus sempurnakan daripada ciptaan manusia ini. Dari mulai nutfah yang menjadi darah, gitu ya, yang menjadi daging, jadi bundar, gitu ya, Masya Allah. Akhirnya ada kepala, ada telinga, ada hidung, ada mulut, mata, seterusnya, ada tubuh, ada kaki, ada tangan, organ tubuh yang dalamnya ini. Semua disempurnakan oleh Allah dengan caranya Allah, gitu ya. Dan itu bukan hanya satu, berapa juta manusia, gitu. Belum lagi itu binatang, ya, belum lagi binatang, gitu ya, Masya Allah. Ada sapi, ada kambing, ada kerbau, ada kuda, ya, di harimau, ada singa, seluruhnya, ya, semua dalam penyempurnaan, dalam penciptaan, ya, kejadian itu, Masya Allah. Dan itu seluruh dunia, Masya Allah. Yang besar, yang kecil, ya. Kalau namanya nyamuk, ya, tadi mulai ketuket Pak sampai jadi daripada nyamuk itu, prosesnya itu tiba-tiba seperti itu. Dan sudah dari rezekinya juga, dari mulai dia sudah jadi ketuket itu, udah dari rezekinya untuknya sampai nanti jadi yang tadinya tempatnya ada di air bisa begitu hidup terbang hidupnya di udara, gitu ya, nggak lagi nyemplung di air, gitu ya, Masya Allah, luar biasa. Belum lagi ikan-ikan yang di lautan, yang besar, yang kecil, yang macam-macam bentuk-bentuknya itu, gitu ya. Berapa telur ikan ada di lautan itu, gitu ya, bukan jutaan lagi, miliaran itu jumlahnya, gitu ya, bertelurnya itu. Bagaimana cara untuk pembuahan sampai jadi dibera ikan-ikan lagi, Masya Allah, ya, dan kudratnya Allah. Ada yang bertelur, ada juga ikan yang melahirkan. Saya tuh lihat ikan lumba-lumba melahirkan, Masya Allah, lucu betul itu ya. Terus seperti itu melahirkan ikan. Baru tahu itu melahirkan ikan lumba-lumba itu, Masya Allah. Kudratnya Allah seperti itu. Dan Allah Rabbukum adalah Allah Rabb kalian yang mengatur, ya, yang menciptakannya, yang memeliharanya, yang menjaganya, yang memberikan rezekinya. La ilaha illa tidak ada disembah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali hanya Dia Allah. Khaliqus syai', sang pencipta segala sesuatu. Fa'budu, maka sembahlah Dia. Itu sumber daripada alam semesta ini agar kita mengenal daripada sang penciptanya, bagaimana Allah mengaturnya, bagaimana Allah menjaga dan memeliharanya, ya, bagaimana Allah memberikan rezekinya. Ini belum yang ditanam, gitu ya, belum yang kita ditanam. Jagung ditanam, bundar seperti ini, tanam, keluar daripada akarnya, keluar daripada tunasnya, gitu. Bagaimana saya keluar dari akar-akarnya di situ? Nah, itu ada yang batangnya dicepin aja itu, namanya singkong Pak. Ya, singkong itu potong, dicepin gitu. Bisa nyalakan dan begitu aja. Nah, selanjutnya udah nggak bisa apa-apa sudah. Kita cuma lihat aja, bisa lagi, gitu ya.
tahu-tahu sudah ada mulai tunas dikit-dikit. Ya. Bawahnya kok udah langsung ada akarnya itu. Saya lihat akar-akar itu. Masya Allah. Dan lama-lama akarnya itu. Jadi bisa membentuk daripada singkong yang akhirnya menjadikan daripada rezeki buat manusia. Ya, Allah. Jadi muncul seperti itu, ya. Yang buahnya ada di tanah, seperti kayak ubi, seperti kayak banyak lagi, ya, wortel, kentang, kacang, ya, masya Allah. Di bawah tanah yang manusia tidak tahu perkembangannya itu, ya. Tahu ini pohonnya sudah tua, oh kayaknya ini sudah berisi nih, dan berisi, nggak ngambil, gitu ya. Tidak tahu kapan bagaimana caranya Allah mengisi daripada kacang di dalamnya itu, gitu ya. Ada yang isi 2, ada yang isi 3, coba itu diisi oleh Allah itu. Nah, itu kalau punya sekian hektar Pak, apakah lama isinya coba kan? Masya Allah, gitu ya. Kentang, ada singkong dan seterusnya. Allah la ilaha illallah. Jadi gitu. Ini kan mengagungkan Allah, ya. Kita mengagungkan Allah. Sehingga kita senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Gitu. Masya Allah. Belum sayur-sayurannya, belum buah-buahannya, dan seterusnya. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wal latiful khabir. La tudrikul absar. Tidaklah dapat dicapainya, tidaklah dapat mencapainya al-absar, penglihatan mata ini. Wa yudrikul absar, sedangkan Allah, dengan Dia Allah dapat mencapai apa yang dilihat al-absar oleh penglihatan. Wa latiful khabir, dan Dia ini maha halus dan maha mengetahui. Allah tak dapat dicapai dengan pandangan mata kita. Ya, mata ini sangat terbatas banget. Ya. Mata ini bisa melihat kalau ada cahaya, kalau nggak ada cahaya nggak bisa melihat. Makanya orang bisa melihat itu ada 2. 1 karena ada cahaya, 2 karena matanya melek. Kan Pak? Nah, ada cahaya mata melek nggak bisa lihat. Ya, melek matanya itu nggak ada cahaya, nggak bisa lihat juga. Gitu ya. Tapi cahayanya terlalu tinggi juga nggak bisa kelihatan. Masya Allah. Dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penglihatan kita ini. Sekian kilo jangan bisa kelihatan. Nah, udah mulai apa namanya min plus gitu ya. Dibatasi oleh Allah. Nggak bisa capai, ya. Matanya bisa mencapai, gitu ya. Nggak bisa melihat, gitu ya. Karena sangat terbatasnya mata ini diciptakan oleh Allah. Kita ini melihat daripada cahaya matahari saja Pak, gitu ya. Jangankan kok sejam, 1 menit, gitu ya. Baru sekali sebentar saja ini sudah gebres-gebres. Udah gak kuat kita lihat daripada cahayanya matahari, gitu ya. Itu baru cahayanya matahari, salah satu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan Allah itu nur, fauqan nur, gitu ya. Cahaya. Maka ketika Nabi Musa AS minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dapat melihatnya, maka kata Allah, kamu tak mampu melihatku wahai Musa. Ya. Jadi keinginan Nabi Musa itu tidak sebagaimana keinginan Bani Israil yang mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ya, saya tidak percaya kepada kamu sampai saya melihat dengan mata kepala. Beda, gitu ya. Lalu menegakkan Allah ajaratan. Kata Bani Israil, ya Musa, saya tidak percaya kepada kamu sampai sehingga aku bisa melihat dengan mata kepala. Ini karena ketidakpatuhan Bani Israil itu kurang ajar, ya. Akhirnya apa? Fa'akhudat Musa sa'iqat. Akhirnya disikat oleh yang bintang, gitu ya, yang mati semua. Tapi Nabi Musa alaihissalam ingin berjumpa dengan Allah itu karena kerinduan, tidak karena kerinduan.
Jadi ingin berjumpa Allah melihat Allah itu karena apa? Karena kerinduannya. Maka Allah katakan kamu nggak mampu wahai Musa, tapi cobalah kamu tetap di situ. Kalau gunung yang ada tempat itu nanti jadi tetap teguh di situ tidak berubah, ya kamu mungkin bisa lihat. Maka ketika Allah perlihatkan pada gunung itu ada cahayanya, nurnya, cuma cahayanya, bercahayanya nurnya. Itu kata Ibnu Abbas itu cuma kira-kira seujung jari ini cahaya. Ya, ditampakkanlah Allah kepada gunung itu, gunung langsung hancur. Maka Nabi langsung bersujud, gitu ya, dan mohon ampun kepada Allah. Gitu ya, takut kalau dunia ini dianggap lancang lah gitu. Gitu ya. Padahal Nabi itu bukan itu maksudnya, tapi karena kerinduan yang sangat dalam kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak tercapai oleh mata manusia ini, gitu ya. Karena sangat terbatasnya ibarat mata ini. Enggak ada cahaya, enggak bisa lihat. Cahaya terlalu kuat juga enggak bisa lihat. Ya. Kalau orang melihat matahari bisa kan matahari. Dan matahari ini enggak bisa sampai terus sampai dan gebres dan gitu. Itu percaya matahari. Ya. Buat ada bintang lagi yang cahaya lebih kuat daripada matahari. Sampai kalau terjadi gerhana matahari itu, kalau titik tertentu mata tidak boleh untuk melihatnya, takutnya jadi buta kan gitu ya. Sampai gitu. Bahwa itu besar, tetapi Allah Subhanahu wa taala bisa untuk mencapai segala apa yang dilihat oleh manusia dan dilihat oleh mata. Bahkan yang tidak dilihat oleh mata pun Allah mengetahui. Betul ya? Dan kelihatan Allah itu tidak terhalang oleh apapun juga. Jadi Allah Maha Al-Basir, Maha melihat itu tidak terhalang oleh apapun juga. Kalau kita jangan ke tembok, gitu ya. Nah, kertas saja kelihatan terhalang di depan mata kita, tidak kelihatan. Tapi penglihatan Allah tidak terhalang oleh apapun bentuknya daripada benda-benda itu. Jadi walaupun orang itu mau bersembunyi dimanapun juga, gitu ya, maka pasti dan pasti akan senantiasa terlihat oleh Allah, gitu ya. Dan Allah melihat semua makhluknya itu tidak membutuhkan daripada cahaya, karena Allah itu memang pemilik cahaya. Jadi walaupun malam hari yang sangat gelap, gulita, katakanlah mamanya ini semut hitam di tengah malam, ya, di tengah hutan lagi, gitu ya, di bawah daripada dedaunan, sekejap, ya, terlihat oleh Allah. Karena Allah melihat makhluknya tidak membutuhkan daripada cahaya matahari, ya, atau cahaya lampu, tidak. Jadi walaupun semutnya warnanya hitam di tengah malam, di kegelapan malam, gitu ya, hutan belantara di bawah daripada dedaunan, terlihat oleh Allah, lihat, masya Allah. Nah kalau kita ini kadang-kadang nyari barang kita ini Pak ada di depan mata aja muter-muter nyari yang ketemu-ketemu, segitu, gitu ya. Atau salah katanya atau bagaimana gitu ya. Masya Allah, ini terbatas kan. Makanya suruh untuk banyak baca la haula wala quwata illa billah. Jangan merasa sok hebat, jangan sok merasa kuat, jangan sok merasa kuasa, gitu ya. Kita ini makhluk yang lemah, ya, dan berdaya. Kadang-kadang Allah itu uji kepada manusia ini, gitu ya. Semua diuji oleh Allah, ya. Nikmat itu ujian, kesusahan juga ujian, jabatan juga ujian, gitu ya. Kekayaan juga ujian, ya. Semua ujian. Coba bagaimana Allah akan melihat, ya. Semua nanti akan kembali kepada Allah dalam keadaan tidak berdaya, ya. Semua pasti akan mati, ya. Yang kaya mati, yang miskin mati, pejabat mati, rakyat juga mati, ya Pak. Semua juga akan
nanti ketika malaikat mau mencabut nggak bisa apa-apa, gitu ya. Apakah dia sudah pensiun atau belum pensiun, gitu Pak? Mau ada bintang di pundak atau tidak? Tidak peduli malaikat itu, gitu ya. Dicabutnya mau kemana kamu? Nggak bisa apa-apa, gitu ya. Masya Allah. Belum lagi nanti di alam kuburnya, belum lagi di alam mahsyarnya. Masya Allah. Orang sekarang ini betul-betul banyak tidak takut kepada Allah, ya. Tidak takut kepada Allah. Ini yang dengan sebab daripada awal orang itu berbuat suatu keburukan, kejahatan, berawal apa? Tidak ada rasa takut kepada Allah, gitu. Tidak takut kepada Allah. Padahal bahwa Allah akan melihat segala apapun yang tidak dilihat oleh manusia sekalipun, gitu ya. Maka Allah melihat, terpantau oleh Allah, terdeteksi oleh Allah. Dan apapun keadaanmu, apapun perbuatanmu. Bahwa Latiful Khabir, Allah itu maha lembut dan maha mengetahui. Ini sifat Allah, ini sulit untuk diartikan secara bahasa kita, Pak. Allah maha lembut itu kan bingung tuh, maha lembut itu bagaimana maksudnya itu? Ya, Masya Allah. Jadi bahasa Indonesia ini kurang. Jadi nggak bisa mengartikan daripada satu lafaz di dalam Al-Quran yang secara pasti itu. Ya Latif, ya. Al-Khabir dia maha mengetahui, Al-Basir dia maha mengetahui, padahal Alim dia maha mengetahui. Ya. Jadi semua itu terdeteksi, terlihat oleh Allah, gitu ya. Semua terpantau oleh Allah, ya. Masya Allah. Dan itu nanti orang-orang yang beriman di surga sana akan bisa berjumpa dengan Allah. Dikatakan itu orang-orang itu dalam satu kitab saya pernah baca itu. Kalau hari Sabtu itu di surga, hari Sabtu itu anak-anak kita nanti, ya, anak-anak kita, anak-anak orang beriman itu, maka akan menziarahi orang tuanya. Jadi hari surga itu setiap hari Sabtu itu anak-anak menziarahi orang tuanya. Satu rahim. Maka salah satunya amal yang di surga itu yang ada cuma satu rahim aja. Selainnya sudah nggak ada lagi, ya. Nah, untuk menyempurnakan kegembiraan kenikmatan itu, gitu ya, Allah izinkan di mana anak-anak itu bisa terakhir kepada orang tuanya nanti surga. Kan gembira Pak di pertemuan lagi dia, Insya Allah. Fanaman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kan gitu. Dan siapa yang diberikan catatan kanannya, nanti Allah akan berikan hisab yang mudah dan Allah akan kumpulkan kembali ahli keluarganya dengan gembira. Masya Allah. Ya, nah, jadi gitu. Nah hari ahadnya itu orang tuanya terus terakhir kepada anak-anaknya. Ya, Masya Allah. Artinya apa? Kalau orang tuanya kepada anaknya lebih gembira lagi, hanya lebih tinggi. Kenapa? Karena dia bisa kemana-mana, ke surganya anak-anaknya. Waduh, Masya Allah. Ini yang pertama, yang kedua. Semakin banyak anaknya Pak. Ya, jadi banyak ya. Seterusnya itu, Masya Allah. Anaknya 16 Pak. Dia surganya si A, si B, si C yang sama dari awal yang gontok ya. Nah, semua di surga sama kamu. Masya Allah. Nah, kalau hari Senin itu, hari Senin itu adalah hari di mana santri-santri, murid-murid, jamaah-jamaah ini nanti bisa untuk seterusnya kepada ustadznya, kepada ulamanya, kepada kiainya, kepada gurunya, jadi gitu. Nah, dikumpul datang tentang kiai, namanya ustadznya, nama ulamanya, jadi gitu. Jadi gembira. Itulah yang disampaikan ketika seorang ulama itu melihat daripada muridnya santrinya kok tidak ada
di antara salah satu yang terlihat olehnya, kok gak ada simpan ini, ya itulah yang akan menjadikan sebab daripada bagaimana akan dicari diambilnya. Kalau dia masih ada di neraka, maka bisa untuk diangkat menuju surga. Gitu loh, Pak. Nah, ya. Dan nanti itu ketemu lagi di surga, Pak ya. Nah, hari Selasanya itu jadi ulamanya, kiainya, ustadznya itu nanti berekreasi ke tempatnya jamaahnya. Gue sebenarnya banyak, Pak. Gitu ya. Masya Allah. Gitu ya. Jadi dibuat gembira, senang, rekreasi, gitu ya. Makanya inasadal jadatul yauma fi zuhrin fakihun, disibukkan daripada berbagai segala nikmat-nikmat di surga itu. Disibuknya itu sibuk untuk ya, rekreasinya ke surga-surga. Masya Allah, taman-taman yang dimiliki oleh murid-muridnya, santrinya, para jamaah-jamaahnya, jadi gitu. Nah, hari Rabu ya. Hari Rabu itu adalah hari di mana umat ini akan diserahkan kepada nabinya. Hari Rabu ini, Pak. Rabu ini. Rabu ini, jadi umat ini kan berjumpa dengan baginda Rasulullah. Setiap hari Rabu berjumpa dengan baginda Rasulullah. Masya Allah. Seorang nabi, seorang panutan. Nanti umatnya masing-masing. Nabi Musa, Nabi Isa, nanti kalau nabi-nabinya masing-masing. Nah, kita nanti berjumpa dengan baginda Rasulullah di setiap hari Rabu. Gitu ya. Masya Allah. Gembira. Ya, gembira. Masya Allah. Melihat kepada wajahnya Nabi. Gitu ya. Nah, hari Kamis itu saatnya nabi-nabi itu bersilaturahim ke tempat umatnya. Gue nabi itu. Umat segini banyak bagaimana Bapak alam nanti. Gitu ya. Jadi kegembiraan Allah akan menggembirakan adalah seorang nabinya, seorang kekasihnya yang sudah begitu besar pengorbanannya, lelah capek ya untuk menyampaikan agama, maka digembirakan oleh Allah umat begitu banyaknya gitu ya. Nah, kalau itu banyak. Jadi, gitu ya. Nah, itu hari Kamis. Nah, Jumatnya adalah perjumpaan daripada seluruh umat beriman yang surga itu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Jumat, ya. Masya Allah. Itu puncak kegembiraan. Puncak kegembiraan yang diberikan oleh Allah kepada umat manusia yang beriman yang menjadi ahli surga. Ya. Dan kita semuanya. Nah, gitu ya. Nikmat betul, ya. Maka hari ini kita sembah, hari ini kita agungkan, kita bertahmid, bertahlil, ya, tersebut namanya di setiap waktu, setiap saat. Dan nanti akan berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan nikmat, ya, kepada kita ini, yang berikan rezekinya kepada kita semua ini, Masya Allah, yang menghidupkan kita. Wa latiful khabir, ya. Jadi Al-Latif itu jadi sangat detail, sangat lembut, sangat teliti. Tidak ada satupun perkara yang terlewatkan, gitu ya. Jadi Al-Latifnya Allah, lembutnya Allah. Jadi nggak ada yang terlewatkan. Waktu ini ngurusin soal, hanya sininya ini berantakan, nggak ada begitu. Coba lihat hebatnya, Masya Allah. Ya. Wala yadruki dzulma wa wal alim, yang tidak memberatkan kepadanya untuk menjaga, memelihara, mengatur rezeki pada semuanya ini, dunia kepalanya, langit dan bumi. Jadi makanya ini waktunya untuk menyempurnakan penciptaannya ada di sini, tidak terlewatkan yang ada di sini. Jawab yang gitu ya. Kalau saatnya di sini ini untuk kelahiran, tidak melewatkan yang ada di sini karena ngurusin di sini ada begitu. Yang latifnya apa itu? Ya, Masya Allah. Semua tertangani dengan baik, sempurna, maha sempurna. Jadi, Masya Allah. Itu pun tanaman, tumbuh-tumbuhan dan seterusnya. Ya. Kalau petani mah ngurusin sekian hektar udah bingung gitu. Gitu ya, ngurusin sini, yang sini
pakai tangan, sisi nggak tangan, kan begitu ya. Ya, tapi Allah ya, masya Allah menangani bukan hanya sawah yang ada di sini saja, gitu ya, sejagat raya. Bahwa Latiful Khabir, adalah Dia Allah yang Maha lembut dan Maha mengetahui. Qad ja'akum basairun min rabbikum faman absara nafsihi wa man 'amiya fa'aliha wa ma ana 'alaikum bihafiz. Qad ja'akum basair, sungguh telah datang pada kalian beberapa pandangan min rabbikum Tuhan kalian, dari Tuhan kalian, faman absara nafsihi, maka barang siapa melihat maka untuk dirinya sendiri, wa man amiya, dan barang siapa yang buta faliha, maka kerugian atasnya juga. Wa ma ana alaikum bihafiz, dan bukanlah aku atas kalian menjadi penjaga. Ini nanti sampaikan ini. Artinya apa? Allah akan memberikan kepada bukti-bukti yang nyata yang bisa dilihat oleh setiap pandangan mata manusia, betapa maha kuasa Allah, maha hebatnya Allah ini. Diciptakannya berbagai macam-macam makhluk-makhluknya ini untuk diperlihatkan Allah kepada kita semuanya agar kita bisa melihat, gitu loh. Bagaimana Allah karyanya, Allah yang begitu banyaknya itu. Lihat itu, ya. Yang mata bisa melihat secara langsung. Ya. Dengan kita melihat daripada karya-karyanya Allah yang menakjubkan ini, maka supaya kita ini kenal sama Allah, beriman kepada Allah, yakin kepada Allah, ya, sehingga mengantarkan untuk taat tunduk kepada Allah. Itu dah. Karena itu faman absara wasi, maka barang siapa yang bisa melihatnya sehingga mengantarkan orang untuk beriman, maka untunglah dia. Ya. Kalau dikasih mata, sama dikasih mata kan, Pak? Ya, bisa melihat, ya. Kalau yang mungkin bisa melihat, bisa meraba bagaimana ciptaan Allah sudah. Kasih mata, ya, melihat hari-hari daripada ciptaan-ciptaan Allah, maha besarnya Allah, kuasanya Allah, bagaimana Allah berikan nikmatnya, bagaimana Allah berikan rezekinya, gitu ya, kepada diri kita dan kepada makhluk-makhluk yang lainnya, gitu ya. Kalau bisa melihat seperti itu, gitu ya, nah, bisa memahaminya, maka untunglah dia. Tapi barang siapa yang buta, bukan buta matanya ini, buta hatinya, setelah melihat enggak ngerti juga, enggak paham juga, sampai tidak beriman dia kepada Allah, dia fa'aliha, maka rugilah. Oh, yang bisa kamu enggak bisa, kenapa? Allah sudah memberikan kepadamu juga mata yang sama dengan yang lainnya, Allah juga berikan otak yang sama juga yang lainnya. Kenapa yang lainnya bisa beriman kepada Allah, kalian tidak bisa? Gitu ya. Nanti di hadapan Allah ada pertanggungjawabannya yang orang tidak bisa mengelak, gitu ya, dari tuntutan itu semuanya. Makanya terus ayat itu, walaqad darabna jahannama minal jinni wal ins, sungguh nanti akan kupenuhi daripada jahanam itu daripada kelompok jin dan manusia. Kenapa tuh? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang dikasih hati, kasih otak, kasih pikiran, kok enggak bisa untuk memahami itu? Kan aneh itu. Dikasih telinga, dikasih mata, kok enggak dipergunakan pendengarannya, gitu ya, untuk mendengarkan ayat. Kenapa mata tidak melihat daripada tanda-tanda kuasa Allah? Sehingga sampai ulaika kal an'am, orang seperti tidak dilihat dengan binatang. Balhum atau bahkan itu lebih rendah lagi. Ya, masya Allah. Waman amya fa'aliha, maka bila buta hatinya, saat dia melihat, saat dia mendengar, ya, mestinya dia bisa merenungkan, tapi kan bisa juga fa'aliha, maka kerugian atas dirinya sendiri. Wa ma ana alaikum bihafiz, ya. Kata Nabi, aku ini bukan menjaga atas kalian, saya cuma menyampaikan, kan begitu. Nah, masya Allah, kita bersyukur pada Allah, ya, Allah berikan kepada kita iman, Allah berikan kepada kita hidayah,
hidayah petunjuk, gitu ya. Jadikan kita oleh Allah menjadi orang beriman, gitu ya. Mengenal Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Pencipta kita, ya, Sang Pemelihara kita, memberikan nikmat rezekinya kepada kita. Dari mulai kecil sampai meninggal, ya. Kita mohon Allah supaya teguhkan iman yakin kita, supaya kita kembali kepada Allah dalam iman dan Islam yang sempurna, kemudian dengan husnul khatimah. Allahumma amin. Belum bisa, berapa bisa? Masa? Assalamualaikum Pak. Ya, masalah. Mau sedikit bertanya Pak. Iya. Yang Bapak sampaikan mengenai kita ada pertemuan dengan keluarga kita, ada yang akan masuk surga nih Pak. Iya. Nah, yang saya mau tanyakan, apakah mungkin Pak kalau misalnya dalam satu keluarga itu ketika yang di surga anggap keluarga A di surga Pak, tapi ada salah satu anggotanya yang lagi gak hadir karena lagi disiksa di neraka. Apakah itu keluarga yang di surga itu masih ingat Pak, mungkin karena anaknya gitu, anak saya kok cuma satu, kemana, apakah dilupakan sama Allah atau bagaimana? Ya, itu yang saya tidak tahu. Yang saya tidak tahu itu. Gimana jawabnya kan? Saya tidak tahu ya Pak. Nah, yang penting sekarang ini yang kita usahakan bukan menjawab pertanyaan itu, tetapi bagian usahakan keluarga kita ini jadi orang-orang yang taat kepada Allah. Kita bawa semua taat kepada Allah agar supaya nanti dipertemukan semuanya di surga oleh Allah, sehingga tidak ada satupun yang tidak dipertemukan atau terlewatkan dalam neraka. Ini ya gitu aja. Kalau ingin jawab begini begitu nanti salah, saya belum tahu. Nah, ya Allah alam ya. Kalau bisa mudah-mudahan keluarga kita semuanya nanti semua dalam surga, sehingga semua kita bisa berjumpa semua. Insyaallah ya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.